Kamu lagi nyari tahu soal hewan yang lengket-lengket ya? Perhatiin nih, banyak orang mengira siput biasa dan siput tanpa cangkang adalah hewan yang sama. Keduanya memang kelihatan mirip sih, tapi nggak termasuk dalam spesies yang sama. Seperti namanya, siput tanpa cangkang nggak perlu cangkang pelindung, karena semua organ dalamnya terletak di dalam tubuh. Hewan ini bisa memipihkan tubuhnya untuk masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, misalnya di bawah kulit pohon, di dalam retakan bangunan, atau di dalam perpus. Kali aja mau ikut baca buku kan? Nah, kalau siput lain lagi. Cangkangnya menempel erat di tubuhnya agar ia tetap bisa bertahan hidup. Gak seperti kelomang yang mengganti cangkangnya saat tumbuh, siput memang terlahir dengan cangkang di punggungnya. Anak siput kelihatan unyu dengan gelembung transparannya yang masih rapuh, tapi setelah umurnya bertambah, gelembung ini semakin besar dan keras. Imut banget kan? Banyak organ dalam siput juga berada di dalam cangkangnya. Jadi, kalau cangkangnya hancur, hewan ini kemungkinan besar nggak bisa hidup lagi. Tapi kalau cangkangnya cuma retak dan tergores sedikit, si siput masih bisa memperbaikinya dengan bantuan protein dan kalsium dari dalam mantel. Dalam hal ini, kura-kura punya kemiripan dengan siput. Keduanya nggak bisa keluar dari rangka luarnya begitu saja. Tempurung kura-kura menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuhnya. Meski reptil ini bisa ngumpetin kepala dan kakinya untuk melindungi diri dari pemangsa, tempurung kerasnya menyatu dengan tubuhnya. Dan seperti pada hewan lain, tempurungnya ini ikut tumbuh bersamanya. Koala memang cuma makan daun eukaliptus, tapi jenis eukaliptus ada lebih dari 600. Dan koala cuma melahap 30 jenis, alias 5%-nya aja. Koala memang pilih-pilih dengan eukaliptus khusus yang dimakannya. Hewan imut ini juga punya kesamaan dengan kucing rumahan loh. Waktu tidurnya bisa selama 18-20 jam dalam sehari. Beruang kutub gak berwarna putih. Kulit di bawah bulunya sebetulnya berwarna hitam. Mereka perlu warna putih ini untuk berkamuflase saat berburu. Warna hitam lebih mampu menyerap sinar matahari dibandingkan dengan warna lain. Sedangkan bulu putihnya gak menghalangi sinar matahari yang masuk. Sinar ini terus bergerak melewatinya. Jadi bisa dibilang beruang kutub punya bulu transparan. Menurut mitos, kucing dan anjing cuma bisa ngelihat warna hitam dan putih. Padahal sebetulnya mereka cuma nggak bisa ngebedain beberapa warna. Belum ada yang tahu persis penglihatan anjing yang sebenarnya. Ada yang bilang anjing cuma bisa ngebedain warna biru dan kuning. Tapi hewan ini lebih pandai melihat warna-warna lain daripada manusia. Sedangkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam. Dengan cahaya yang 7 kali lebih redup dari manusia pun, mereka bisa melihat dalam gelap. Jerapah pernah dikira bisu, tapi baru-baru ini, hewan ini terbukti menghasilkan suara berfrekuensi rendah pada malam hari untuk berkomunikasi. Di siang harinya, mereka cuma diam, dan kalau ada bahaya yang mengintai, mereka akan mengingatkan kawanannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan menggerakkan alis. Mungkin kalau di malam hari, alis mereka nggak begitu kelihatan ya, makanya mereka lebih milih ngeluarin suara aja. Hewan ini tidur selama lebih dari 30 menit dalam sehari, tapi kayaknya nggak akan selama kita. Pola tidur mereka lumayan khas. Setelah meneliti sekawanan jerapah, para saintis bisa nyimpulin kalau hewan ini tidur sebentar pada siang dan malam hari sampai beberapa kali. Jadi kalau di total, tiap jerapah bisa tidur sekitar 5 jam dalam sehari. Oh iya, dalam bahasa Inggris, sekawanan jerapah juga disebut dengan Tower of Giraffes loh. Udah jelas lah ya, lehernya aja panjang banget. Burung camar bisa minum air laut karena di dekat matanya terdapat kelenjar khusus yang mensekresi garam. Kelenjar ini bisa langsung memurnikan air laut dan residu asinnya keluar melalui lubang hidung. Wah, berarti ingusnya asin ya. Penguin Adelie adalah hewan yang romantis. Mereka cuma punya satu pasangan seumur hidup. Pejantannya harus ngasihin batu halus ke penguin betina untuk meminangnya. Kalau di dunia manusia, mungkin ini mirip kayak cincin pertunangan ya. Dan sama kayak manusia juga, penguin betina bisa nolak hadiah romantis ini. Waduh, jangan jadi sad boy ya penguin, tetap semangat. Masih mirip kayak yang barusan, rubah juga dikenal romantis loh. Pejantannya merupakan pasangan dan induk yang baik. Mereka tetap setia dengan pasangannya hingga seumur hidup. Sang pejantan juga merawat betinanya, bahkan ngebersihin kutu di bulu mereka. So sweet. Rubah jantan ngebetulin sarang mereka dan turut serta dalam mengasuh anak.
lumba-lumba bisa tidur cuma dengan menutup salah satu matanya. Separuh otaknya beristirahat saat mereka tidur, dan separuhnya lagi memonitor lingkungan sekitar untuk mengantisipasi bahaya. Kalau kita punya otak kayak gini, mungkin kita bisa tidur pas lagi rapat tanpa ketahuan ya. Pasti kamu juga pengen gitu kan? Selain itu, lumba-lumba bisa mengontrol pernafasan mereka secara manual. Dan kalau otak mereka benar-benar tertidur, hewan ini bisa tenggelam. Berang-berang laut kelihatan paling imut di antara hewan lain. Di musim panas, mereka akan selalu berendam di dalam air karena kegerahan. Bahkan, saat berenang dan tidur pun, mereka akan telentang di dalam air. Para anakannya tidur di perut sang induk. Dan berang-berang laut dewasa saling berpegangan tangan supaya nggak hanyut oleh arus air. Burung unta nggak menimbun kepalanya ke dalam pasir saat merasa terancam. Bahkan kepalanya nggak tertimbun sama sekali kok. Mitos ini tersebar luas karena ungkapan bahasa Inggris ini, to hide one's head in the sand, atau menyembunyikan kepala ke dalam pasir. Burung unta memang perlu menggali lubang di pasir untuk ngumpetin telur mereka. Cara ini dilakukan karena mereka nggak bisa terbang. Nah, agar semua sisi telur bisa hangat, si burung unta perlu nundukin kepalanya untuk menggerakkan telur. Tapi mereka masih bisa melindungi diri dengan cara lain. Misalnya dengan tetap diam dan pura-pura mati di atas pasir saat menghadapi bahaya. Menurut mitos yang salah kaprah, hiu cuma bisa bernafas saat bergerak karena berenang membantu mereka menggerakkan air melewati insang. Meski hal ini berlaku di beberapa spesies hiu, banyak hiu lain seperti hiu perawat nggak perlu berenang untuk memompa air yang kaya oksigen menuju insang. Semua hiu memang nggak punya gelembung renang. Jadi, kalau berhenti berenang, mereka bisa tenggelam ke dasar laut. Tapi untungnya tubuh hiu nggak bisa gepeng. Jadi mereka bisa berenang naik atau turun untuk segera memulihkan keadaan. Ilmuwan dari Jepang memperdengarkan rekaman audio untuk kucing untuk ngebuktiin kalau mereka suka cuek. Rekaman tersebut berisi suara pemilik kucing yang memanggil nama mereka. Pupil mereka kemudian melebar, sedangkan ekor, kaki, atau telinga mereka ikut bergerak. Kucing memang mendengarkan manusia, tapi jarang merespon. Penyebabnya karena proses evolusi. Si anabul mendekati manusia karena mereka tertarik dengan tikus yang memakan biji-bijian. Kemudian mereka hidup di dekat manusia, tapi nggak pernah dijinakkan, dan kita terus memberinya makan. Burung sebetulnya menjadi satu-satunya dinosaurus yang masih hidup. Mereka berevolusi dari theropoda alias dino berkaki dua. Jadi, T-Rex berkerabat jauh dengan ayam, burung unta, dan bahkan kolibri. Flamingo sebetulnya berwarna putih, tubuhnya berubah jadi pink karena beta-karoten. Pigmen ini ditemukan dalam ganggang dan udang yang jadi makanannya. Kita juga bisa ngubah warna kulit kita loh. Kalau kebanyakan makan wortel, warna kulit kita akan berubah jadi agak oranye. Hal ini disebabkan oleh beta-karoten yang banyak terkandung pada wortel. Pelaut di berbagai negara telah nyeritain soal cumi-cumi raksasa yang mereka lihat selama pelayaran. Dan selama bertahun-tahun para saintis menganggap monster bertentakel panjang ini sebagai mitos. Tapi pada tahun 2004 lalu, foto pertama cumi-cumi raksasa berhasil didokumentasikan. Hewan ini beneran ada, dan menurut catatan mereka, panjangnya mencapai 13 meter. Nyamuk lebih sering menggigit orang-orang tertentu. Sasaran empuk mereka adalah manusia bergolongan darah O. Selain itu, serangga ini punya penglihatan yang sangat baik. Biasanya nyamuk suka dengan warna hijau, hitam, dan merah. Jadi kalau kamu mau main di luar rumah, pilih pakaian yang warnanya tepat ya. Kamu bisa bikin hiu pingsan selama 15 menit. Dan untuk melakukannya, kamu perlu membelah hidungnya dengan tangan kosong. Jenis hipnosis ini disebut imobilitas tonik. Dan memang bisa terjadi karena adanya reseptor di hidung hiu. Saat dibelai, reseptor ini mengirimkan banyak sinyal dan otak hiu gak bisa memproses semuanya. Nah, agar bisa membelai hidungnya, jarakmu dengan si hiu harus sangat dekat. Beneran mau nyoba? Gajah gak takut pada tikus, tapi hewan besar ini punya penglihatan buruk. Gerakannya juga cukup lambat. Jadi mereka bisa kaget oleh burung atau hewan kecil lain seperti tikus yang tiba-tiba nongol di depan mereka. Nah, sekarang kamu jadi tahu kan penyebabnya karena kaget, bukan yang lain. Bunglon bisa berubah warna dan tujuannya bukan untuk berkamuflase. Perubahan warna membantu mereka mengatur suhu dan berkomunikasi dengan kawanannya. Anjing sering megap-megap dengan menjulurkan lidah. Makanya banyak orang mengira begitulah cara mereka berkeringat. Padahal, kelenjar keringat anjing terletak di ujung kaki. Di seluruh tubuhnya juga ada kelenjar keringat kok.
Anjing akan megap-megap begini untuk ngeluarin uap air dari saluran hidung, lidah, dan lapisan paru-paru. Dengan begini, suhu tubuh si anjing akan ikut turun. Meski sudah jaga jarak dari tawon, jangan harap tawon akan begitu saja menjauhimu. Lebah memang bisa begitu. Asalkan nggak diganggu, mereka nggak akan menyengatmu. Tapi kalau tawon, lain lagi. Hewan temperamental ini bisa saja menyengatmu meski kamu cuma melintas di dekat sarangnya. Aduh, pahit. Tahukah kamu bahwa ayam juga bisa melompat dan terbang? Domestikasi ayam sudah ada sejak setidaknya tahun 2000 sebelum Masehi. Ayam memiliki bulu dan otot yang dibutuhkan untuk terbang, tapi sudah nggak banyak melakukannya lagi ratusan tahun setelah dijinakkan. Tapi jika diberi motivasi yang tepat, ayam tetap bisa melakukannya. Kalau ayam menganggap sisi seberang pagar lebih keren, mereka bisa melompat hingga 1,82 meter. Beberapa ayam betina naik ke pohon untuk bertengger. Bayangkan sebuah pohon dengan beberapa ekor ayam di atasnya. Kelihatannya sangat lucu. Motivasinya adalah keselamatan. Pohon berfungsi sebagai tempat berteduh di siang hari dan melindungi mereka dari predator bersayap. Demikian pula pada malam hari, pohon berubah menjadi tempat berlindung dari angin dan hujan serta kemungkinan serangan predator darat. Hal ini nggak hanya terjadi di alam liar. Peternakan di mana ayam bebas berkeliaran juga memiliki sarang pohon. Beberapa ayam nakal meninggalkan kandangnya dan melompat ke atas pohon. Jadi, banyak pemilik ayam yang mencari cara untuk mengendalikan mereka. Hai Siri, cari bagaimana cara mengatasi ayam yang melompat. Sekarang, beralih ke benda-benda sehari-hari dan rahasia yang dimilikinya. Warna pengait dan label plastik pada kemasan roti nggak bersifat acak. Kode warna diberikan berdasarkan hari roti itu dipanggang. Masing-masing hari dalam seminggu ditandai dengan warna berbeda. Misalnya, pita biru menandakan hari Senin, hijau menandakan hari Selasa, dan merah menandakan hari Kamis. Sekarang kamu bisa tahu seberapa baru rotimu. Kode warna juga bermanfaat bagi karyawan. Mereka bisa dengan mudah menemukan roti yang sudah lama di rak. Ada pepatah populer yang mengatakan, kamu adalah apa yang kamu makan. Ternyata perut kita juga membuat kita bahagia. Serotonin adalah hormon rasa senang. Ini juga merupakan neurotransmitter. Banyak dari kita yang langsung mengasosiasikannya dengan otak. Tapi yang menarik adalah, sekitar 95% serotonin tubuh diproduksi di saluran pencernaan kita. Banyak dari kita yang sering menggunakan kata herba dan rempah-rempah untuk merujuk pada hal yang sama. Tapi keduanya adalah bumbu yang berbeda. Rempah-rempah berasal dari setiap bagian tanaman atau pohon, seperti akar, biji, atau kulit kayu. Sedangkan herba adalah bagian daun tanaman. Kita biasanya menambahkan rempah ke dalam makanan saat memanggang dan memasak. Herba lebih cepat mengeluarkan aromanya, jadi kita menambahkannya paling akhir. Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan dan ternyata dugaanmu benar? Nah, insting kuat seperti laba-laba itu disebut deteksi tatapan. Otakmu mendeteksi ketika seseorang sedang menatapmu. Penelitian menjelaskan hal ini sebagai semacam mekanisme pertahanan. Tatapan langsung bisa menjadi simbol dominasi dan itu bisa berpotensi menjadi ancaman. Manusia berevolusi dengan perasaan ini seiring berjalannya waktu. Anehnya, hal ini berlaku ketika seseorang menatap tepat ke arahmu. Jika tatapannya sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan, otakmu nggak akan bereaksi seperti itu. Bagaimana dengan keinginan untuk menonton ulang film favorit atau mendengarkan lagu berulang-ulang? Kamu nggak sendirian. Kebiasaan ini memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan mentalmu. Kebiasaan ini menenangkan pikiranmu. Ketika seseorang merasa kewalahan, dia akan kehilangan kendali diri dan kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Kamu tertarik untuk menonton season pertama The Office lagi karena ketika menonton, mendengarkan, atau melakukan sesuatu yang familiar, kamu nggak perlu berusaha untuk memantau apa yang kamu pikirkan. Jadi, ini adalah cara yang bagus untuk reset mental dengan cepat. Ada lagi perasaan lainnya. Bayangkan kamu sedang menikmati matahari terbenam di teras atau di puncak menara Eiffel. Entah dari mana suara hatimu berbisik, bagaimana kalau aku melompat? Ini bukan berasal dari alam bawah sadar. Itu cuma semacam perasaan yang muncul saat berada di ketinggian. Ada nama untuk perasaan ini, yaitu Call of the Void atau fenomena tempat tinggi. Ini merupakan topik penelitian yang relatif baru, tapi sedang dilakukan lebih banyak penelitian. Penampilan Jim Carrey yang luar biasa dalam film Truman Show pasti akan selalu dikenang. Tahukah kamu bahwa delusi Truman Show benar-benar ada? Fenomena ini merupakan masalah yang berkaitan dengan neuropsikiatri kognitif. Orang-orang yang mengalami delusi ini percaya bahwa mereka sedang difilmkan dan rekamannya akan disiarkan untuk hiburan.
Ada masa di mana aluminium lebih berharga daripada emas. Ini memang sulit dipercaya. Kita sekarang membungkus sandwich dengan benda sehari-hari ini. Jika kembali ke abad ke-19, kita akan melihat aluminium sebagai bahan yang sulit didapat. Itu karena aluminium sulit diperoleh sampai para inovator menemukan cara untuk mengekstraknya dalam skala industri yang besar. Kemudian masa kejayaan aluminium pun berakhir. Ada cerita tentang penguasa Prancis, Napoleon III, yang memiliki satu set alat makan aluminium yang digunakannya untuk menyajikan makanan kepada tamu-tamu istimewanya. Ada juga cerita tentang penjelajahan waktu yang diadakan pada tahun 2009. Fisikawan teoritis Stephen Hawking mengundang para penjelajah waktu untuk berkumpul. Ada spanduk besar yang digantung dengan tulisan, "Selamat datang penjelajah waktu." Nggak ada yang datang, tapi mungkin para penjelajah waktu sudah punya janji sebelumnya, dan karena itulah mereka nggak menghadiri pesta tersebut. Aku bersumpah, aku bukan menangis karena nggak ada yang datang ke pesta luar biasa itu. Aku cuma sedang memotong bawang. Kenapa kita menangis saat memotong bawang? Ini disebabkan oleh enzim khusus. Apakah ada solusinya? Lain kali, siapkan tisu basah dan letakkan di talenan di sebelah bawang. Asam yang berasal dari enzim tersebut akan mengarah ke tisu basah, bukan ke matamu. Kalender masyarakat Mesir kuno sangat mirip dengan kalender yang kita gunakan sekarang. Ada 365 hari yang dibagi menjadi 12 bulan. Tapi, alih-alih menambahkan tanggal 31 ke beberapa bulan, mereka menambahkan hari-hari ekstra itu di akhir tahun. Sekarang kita arahkan kamera ke dunia hewan lagi. Apakah pola zebra yang memukau itu ada fungsinya? Para ilmuwan juga mengajukan pertanyaan ini dan melakukan eksperimen. Mereka menghias kuda dengan mantel yang mirip dengan kulit zebra. Mantel itu menutupi seluruh tubuh kuda kecuali kepala mereka. Ternyata pola zebra mengusir lalat loh. Para ilmuwan mengamati bahwa lalat hanya hinggap di kepala kuda dan menjauhi tubuhnya. Semut dikenal sebagai hewan pekerja keras bahkan dalam dongeng. Hal itu merupakan cerminan yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Mereka bisa membawa beban hingga 20 kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Serangga ini juga memiliki sifat-sifat mulia. Jika seekor semut terluka parah, ia akan menolak perawatan dari para medis koloni semut. Semut tahu bahwa ia tidak mampu bertahan. Jadi, alih-alih menyia-nyiakan sumber daya koloni, semut ini memaksa semut para medis untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Unta bisa bertahan hidup sekitar 15 hari tanpa minum. Banyak orang beranggapan bahwa unta menyimpan air di punuknya. Ini nggak benar, karena punuk adalah tempat penyimpanan makanan dalam bentuk lemak. Air disimpan dalam aliran darah mereka. Bicara soal unta, di beberapa negara ada tradisi untuk mengadakan kontes kecantikan unta. Sebagai contoh, sebuah kontes diadakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai daya tarik. Kamu melihat seekor lalat raksasa terbang di dalam rumah, tapi lalat itu lolos dari tangkapanmu. Kamu mungkin berpikir bahwa alam akan mengatasinya dalam beberapa hari, tapi sebenarnya lalat rumah bisa hidup sekitar 1 atau 2 bulan. Fakta berikutnya adalah tentang keadaan darurat di jalan. Sandaran kepala mobil yang bisa dilepas dapat digunakan sebagai alat menyelamatkan diri. Kamu bisa memecahkan jendela dengan sandaran kepala kalau nggak bisa keluar dari mobil melalui pintu. Sisipkan besi sandaran kepala di antara kaca dan ambang jendela. Posisikan di sudut, lalu pukul sandaran kepala sekeras mungkin untuk memecahkan kaca dengan aman. Mungkin kamu harus memukulnya beberapa kali, tapi pada akhirnya akan pecah juga. Jangan menyerah setelah 1 kali mencoba. Ayo, bagikan juga fakta keren yang kamu tahu dengan kami. Kancing di atas topi bisbolmu semata-mata untuk estetika. Omong-omong, kancing kecil ini punya nama loh. Kalangan profesional menyebutnya squacho. Fungsi awalnya untuk menyatukan 4 potong kain topi itu. Ketika pembuatan topi makin maju, potongan kain nggak perlu disatukan dengan kancing lagi hingga squacho ditiadakan. Tapi tampilan topi jadi lain tanpa kancing ini. Nggak lama setelah itu, squacho kembali dipakai karena banyaknya permintaan. Awalnya, sepatu hak tinggi bukan untuk pergi ke acara gala dan prom. Pada abad ke-10, berkuda sulit dilakukan dengan sepatu bersol datar dan banyak penunggang kuda terus-terusan terpeleset dari sanggurdi. Hak tinggi membantu mengatasi masalah itu, cengkeraman lebih kuat dengan sepatu hak tinggi hingga model ini makin populer. Selanjutnya hak tinggi jadi aksesoris mode sebagai pelengkap pakaian bergaya. Orang-orang terkenal gak mau tampil tanpa ini, berkuda dengan sepatu berhak tinggi yang mewah setara dengan punya mobil sport mewah.
Meski awalnya hak tinggi terutama dipakai pria, wanita mengikuti tren itu pada abad ke-17. Sepatu hak tinggi telah menjadi salah satu tren terbesar sejak itu. Pada masa Romawi kuno, garam begitu berharga hingga orang menyebutnya emas putih. Dengan udara panas terik dan tanpa kulkas, garam berfungsi untuk mengawetkan makanan, terutama daging dan ikan. Sebagai bonus, garam bikin semuanya lebih lezat. Sal atau garam dalam bahasa Latin juga dipakai sebagai pengganti uang untuk membayar gaji. Dari sanalah asal kata salary atau gaji. Padi merupakan bahan makanan budidaya tertua dalam sejarah manusia, awalnya dari rumput liar yang tumbuh di lembah di Asia Tenggara. Sekarang beras menjadi makanan pokok dan bahan makanan global yang populer bagi 3,5 miliar orang. Sulit dibayangkan dunia tanpa panggilan video lewat kamera ponsel atau laptopmu. Teknologi telah membantu inovasi yang membawa perubahan seperti bekerja dari rumah. Tapi tujuan awal video call jauh dari pemakaian kita sekarang. Teknologi ini dikenalkan untuk memastikan bahwa kopi masih di dalam ceret. Pada tahun 1993, para peneliti di University of Cambridge merasa kesal ketika mereka beristirahat untuk minum kopi, ternyata ceretnya telah kosong. Maka mereka membuat alat untuk memonitor ceret itu dan memasang kamera yang menyiarkan ceret kopi secara langsung. Berkat para peneliti itu, kita sekarang bisa bekerja jarak jauh dengan memakai piyama. Kita mengenal Albert Einstein karena berbagai prestasinya, tapi ada penemuannya bersama orang lain yang terlewatkan. Bersama muridnya, dia merakit kulkas yang dimodifikasi. Kulkas ini nggak kayak yang kita pakai sekarang. Pada tahun 1920-an, kulkas belum cukup aman karena melepaskan gas-gas beracun. Einstein ingin membuat kulkas lebih aman yang nggak butuh listrik, tanpa suku cadang bergerak, dan cuma butuh sebuah sumber panas untuk beroperasi. Sayangnya dana nggak cukup hingga proyek itu terhenti. Kemudian pada tahun 1950-an, kulkas listrik menjadi populer. Tapi pada tahun 2008, para insinyur dari Oxford University menghidupkan lagi desain retro ini. Mereka masih menggarap proyek ini, tapi begitu selesai, kulkas Einstein akan berguna bagi area pedesaan tanpa listrik serta orang-orang yang ingin hidup di luar jaringan. Desain QWERTY yang random gak memudahkan pengetikan, pada tahun 1870-an, Christopher Soles menemukan tata letak yang memastikan pengetikan 2 kali lebih cepat. Tapi dengan huruf-huruf yang biasa dipakai ditaruh berdampingan satu sama lain, pengetikan jadi terlalu cepat dan mesin tik terus-terusan macet. Maka dia mengembangkan desain QWERTY, hal ini memaksa pengetik memakai gaya mematuk. Dengan begini, dia akan mencari huruf dan pelan-pelan mengetik dengan jari telunjuknya. Papan ketik tetap tidak berubah, bahkan sampai hari ini, dan orang di seluruh dunia telah beradaptasi dengan desain itu. Ujung plastik tali sepatumu disebut eaglet, dan orang-orang telah memakainya sejak era Romawi kuno. Tentu saat itu plastik belum ada, hingga eaglet dibuat dari batu, kaca, atau logam. Orang-orang kaya bisa menghias sepatu mereka dengan logam berharga seperti kuningan dan perak. Mana yang lebih dulu, pesawat TV atau remote control-nya? Teknologi yang dipakai remote control lebih tua beberapa dekade loh. Pada 1898, Nikola Tesla membuat mesin pengendali alat-alat mekanik dengan gelombang radio. Awalnya dia mencoba menjual ide alat yang beroperasi dengan gelombang radio melalui perahu kendali jarak jauh, tapi calon pembeli nggak tertarik. Dia berpikiran lebih maju dari eranya karena remote control akhirnya dipakai untuk televisi pada tahun 1956. Seorang insinyur Percy Spencer tanpa sengaja menemukan sesuatu yang brilian pada tahun 1945. Dia sedang menggarap tabung vakum baru, magnetron, yang dipakai di sistem radar awal. Ketika menggarap proyek ini, dia mendapati coklat di sakunya meleleh. Menyadari potensi pemanasan magnetron, dia memakainya untuk biji-biji jagung yang berubah menjadi popcorn. Dia lalu mengujinya dengan telur, tapi semua berantakan. Jadi begitu kuning telur dibersihkan, dia mencoba merakit kotak logam, menyimpan energi di dalamnya, dan pada saat itulah oven microwave pertama tercipta.
pada tahun 1733, seorang duke di Inggris meminta William Kent, seorang arsitek, untuk menciptakan alat bepergian untuk anak. William menerima dan membuat stroller pertama, tapi alat ini nggak perlu didorong. Sebagai ganti pegangan, stroller dibuat mirip kereta dan ditarik kambing atau kuda poni kecil. Cuma beberapa stroller yang dibikin karena biayanya mahal. Lebih dari 100 tahun kemudian, pada tahun 1848, stroller pertama dengan gagang pendorong tersedia dan harganya lebih terjangkau. Polisi sering dikaitkan dengan donat ya. Sebenarnya ini ada alasannya loh. Pada tahun 1950-an, di Amerika Serikat para polisi yang bekerja shift malam sulit menemukan toko camilan yang buka saat tengah malam. Toko donat masa itu dimiliki oleh keluarga dan mereka bekerja sepanjang malam untuk menyiapkan donat baru esok harinya. Toko-toko itu rawan kejahatan pada malam hari hingga terjalin hubungan sempurna, makanan bagi polisi, dan perlindungan tambahan bagi toko-toko itu. Memencet bubble wrap adalah relaksasi bagus dan produk ini juga berguna untuk paket yang mudah rusak. Pada tahun 1957, dua insinyur mengelem dua tirai kamar mandi jadi satu hingga memerangkap banyak gelembung udara di sela-selanya. Beginilah bubble wrap pertama kali dibuat. Hasil yang mereka cari adalah semacam wallpaper bertekstur. Tapi produk ini nggak berhasil di pasaran. Lalu mereka mencoba menjualnya sebagai penyekat rumah kaca. Dan sekali lagi, mereka gagal. Semua berubah pada tahun 1960 saat IBM harus mengirim suku cadang komputer yang sensitif. Bubble wrap sangat cocok dan mereka terus bekerja sama. Memakai peta di ponselmu merupakan cara navigasi yang lebih mudah kan? Tapi dulu, peta lama yang harus dipegang merupakan satu-satunya pilihan hingga membentuk industri penuh persaingan. Begitu kompetitif hingga pembuat peta menggambar pemukiman hantu untuk mencegah pesaing mencuri petanya. Kota-kota palsu ini disebut jebakan hak cipta. Tapi salah satu pemukiman palsu ini pernah menjadi nyata. Eglow di New York digambar dalam peta oleh General Drafting Co. Pembuat peta pesaing juga memasukkan kota ini ke peta mereka dan jebakan hak cipta itu pun kena. Tapi di pengadilan, mereka menemukan bahwa pada tahun 1950, sebuah toserba benar-benar didirikan di Eglow. Pemiliknya berasumsi Eglow adalah area sebenarnya berdasarkan peta itu. Maka dia menamakan toko itu mengikuti nama kota tersebut. Jadi nggak ditemukan pelanggaran karena secara teknis, Eglow memang ada berkat toserba itu. Pada tahun 1943, Vesta Stout dari Illinois sedang mengemas bingkisan. Dia kecewa dengan selotip kertas karena akan hancur jika basah. Jadi dia meminta bosnya untuk membuat selotip tahan air, namun permintaannya diabaikan, tapi dia tetap menulis surat ke Presiden Roosevelt berisi ide tentang cara membuat selotip yang lebih bagus. Dia tidak hanya memberikan konsepnya, tapi juga desain detailnya. Presiden menyetujui idenya dan memerintahkan perubahan. Selotip baru itu sangat membantu dalam transportasi barang yang diinginkan semua orang dan mereka mulai menjualnya ke toko perangkat keras. Pada tahun 1950-an, banyak orang membalut saluran udara atau air duct hingga lakban dengan salah kaprah disebut duct tape. Tapi perekat di sisi yang lengket nggak tahan suhu dingin dan panas yang menyebabkan lakban terlepas. Meskipun begitu, orang terus memakainya untuk hampir semua hal lain. Di bandara, petugas biasanya minta kamu ngeluarin laptop dari ransel dan menaruhnya di wadah terpisah saat melewati pemeriksaan keamanan. Laptop benda yang padat dan sinar X nggak bisa menembusnya, jadi kamu bisa ngumpetin barang berbahaya di sana. Jika laptop dikeluarkan dan ditaruh di wadah tersendiri, pemindai lebih mudah menangkap kemungkinan bahaya. Biasanya pesan yang kamu kirim dengan iMessage berwarna biru, tapi lihat kali ini warnanya jadi hijau. Nggak perlu panik, itu bukan karena penggunanya memblokir kamu kok. Ini cuma karena kamu mengirim SMS biasa, bukan iMessage. iMessage cuma bisa dikirim ke pemakai perangkat keluaran Apple. Jadi, kalau penerimanya bukan pengguna Apple, semuanya akan berwarna hijau. Alasan lain ponselmu memilih opsi SMS adalah karena iPhone-mu nggak terhubung ke internet. iMessage dikirim melalui jaringan internet, sedangkan SMS memakai sinyal seluler.
Colokan yang kamu pakai di ponselmu punya cincin plastik yang memisahkan bagian-bagian berbeda. Bagian-bagian ini disebut pin, dan tiap pin punya fungsi yang berbeda. Tiap colokan paling tidak punya satu cincin plastik karena setiap colokan harus dipisahkan paling tidak menjadi 2 pin. Salah satunya untuk menghilangkan gangguan apapun dan yang satunya untuk menyalurkan sinyal. Jika misalnya headphone kamu punya satu cincin dan 2 bagian, maka pemutarnya menghasilkan suara mono. Headphone kamu mengirim bunyi yang sama, baik ke telinga kanan maupun kirimu. Jika ada 2 cincin dan 3 bagian, maka ada bagian dasar untuk menghilangkan gangguan dan 2 yang lain untuk kedua belah telinga. 3 cincin dan 4 bagian artinya kamu punya satu set, bagian dasar, satu untuk tiap telinga, dan yang terakhir adalah pin mikrofon. Pasti kamu nggak pernah merhatiin bahwa semua kartu kredit, apapun bank atau negara asalmu, memiliki ukuran yang persis sama. Kartu kredit pertama kali dikeluarkan tahun 1958 oleh Bank of America. Dan kemudian dikeluarkan standar internasional yang harus diikuti tiap pembuat kartu kredit di seluruh dunia. Standar itu menentukan ukuran dan ketebalan kartu. Peluit bisa berfungsi dengan baik meskipun tanpa bola di dalamnya loh. Terus kenapa dilengkapi bola ya? Alasannya adalah karena meski peluit bisa bunyi tanpa bola, bunyi yang dihasilkan sangat datar dan kurang khas. Ketika kamu tiup, bolanya bergerak-gerak di dalam, hingga menimbulkan berbagai nada dan bikin bunyinya lebih menarik perhatian. Celana jeans dilengkapi dengan paku keling sejak pertama dibuat. Jacob Davis, orang yang pertama kali membuat celana jeans, menambahkan paku keling tembaga di tempat-tempat yang lebih mungkin robek, agar lebih kuat. Sekarang ini, paku keling lebih bertujuan untuk dekorasi, karena ini adalah ciri khas dan sudah biasa pada celana jeans. Bola basket memiliki titik-titik di seluruh permukaannya dan fungsinya sebagai titik friksi. Titik ini penting agar bola nggak lepas dari tangan kita. Pernah ada yang bermain basket dengan bola sepak? Lantainya sangat licin dan mustahil untuk bermain karena kamu harus sangat hati-hati cuma agar bola tetap di tempat. Jadi mereka harus mendesain ulang bola itu. Makin banyak titik kontak yang dimiliki benda apapun, makin banyak friksinya dan lebih kecil kemungkinan untuk meluncur di permukaan. Jadi itulah kisah bagaimana bola basket memperoleh titik-titiknya. Lubang yang ada di ujung gagang itu bukan cuma agar panci bisa dicantolin dengan mudah loh. Kamu juga bisa naruh spatulamu di sana saat memasak. Spatula atau centong akan tertahan di atas panci dan kuahnya nggak akan berceceran kemana-mana. Tapi bersihkan dulu kuah atau makanan yang menempel sebelumnya, agar nggak mengalir ke gagang spatula atau centong. Kamu mengeluarkan isi mesin cuci piring dan meskipun yang lainnya kering, semua wadah plastikmu masih basah. Kayaknya wadah plastik nggak pernah kering ya? Itu memang benar, alasannya adalah karena bahannya sendiri. Peralatan makan dipanaskan dan menjadi dingin secara lambat, hingga air yang tersisa menguap dan mengering dengan mudah. Pas kamu keluarin, wadah plastik itu terlalu cepat jadi dingin. Jadi air nggak mengering dari permukaan dan cuma menetap di sana. Sumber air lain adalah cangkir-cangkir terbalik yang membuat air terkumpul di atasnya. Tapi apa kamu merhatiin bahwa bagian bawah cangkir selalu sumbing? Lekukan itu berfungsi untuk mengalirkan air saat di mesin cuci piring. Jadi ya biar cangkir nggak jadi tempat ngumpulnya air di mesin cuci piring. Perhatikan aluminium foil. Satu sisinya selalu mengilap dan sisi lainnya buram. Ketika diproduksi, foil diratakan dengan roll. Aluminium foil begitu tipis hingga roll itu merobeknya. Jadi roll mengambil 2 lapis sekaligus. Karena itu, sisi yang menghadap roll tetap mengilap dan yang di tengah tetap buram. Dalam bahasa Inggris, kita pakai huruf ini untuk menyebut jam, AM dan PM. Kenapa huruf-huruf itu dipilih? Itu adalah bahasa Latin yang masih dipakai untuk banyak singkatan lain. AM singkatan dari ante meridiem, yang artinya sebelum tengah hari. Sedangkan PM singkatan dari post meridiem, yang artinya setelah tengah hari. Sama halnya dengan pon yang memakai simbol LB dari frasa Latin libra pondo. Kebanyakan kursi gedung bioskop berwarna merah dan alasannya bukan biar lebih kelihatan tapi justru kebalikannya. Dalam kondisi kurang cahaya, merah adalah warna pertama yang memudar di mata kita. Dan itulah yang kita mau di gedung bioskop.
nggak melihat apapun kecuali layar bioskop. Gedung bioskop juga terinspirasi oleh tempat pertunjukan opera mewah Italia, jadi itu juga alasan lainnya. Pernah penasaran kenapa begitu banyak karakter Disney pakai sarung tangan putih? Begini, ketika film animasi masih hitam putih, memakaikan sarung tangan putih pada karakter adalah satu cara agar tangan lebih menonjol dari bagian tubuh lainnya. Kemudian teknik animasi berkembang, tapi sarung tangan itu tetap jadi tradisi Disney. Tapi ada juga alasan lain. Tangan manusia bikin karakter hewan jadi lebih manusiawi dan lebih mudah dimengerti. Sarung tangan itu juga lebih mudah dianimasikan, dengan begitu mempercepat prosesnya. Kucing sering menggosokkan tubuhnya di kakimu, tapi apa kamu tahu kenapa kucing melakukan ini? Dengan cara ini, kucing memindahkan baunya ke kamu, menandai kamu sebagai wilayahnya dan sebagai manusianya. Ini juga tanda kasih sayang. Dengan melakukan ini, kucing menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari mereka yang paling dekat dengannya. Penasaran kenapa nepuk lalat sulitnya minta ampun? Nah, bagi lalat, kita ini kayak kungkang. Itu karena lalat melihat semuanya dalam gerak lambat kalau dibandingkan dengan kita. Tiap spesies punya persepsi yang berbeda tentang kecepatan. Kecepatan yang kita lihat 2 kali lebih cepat bagi kura-kura dan 4 kali lebih lambat bagi lalat. Nyalain video dengan kecepatan 0,25 kalinya dan bayangin seseorang mendekati kamu dengan kecepatan ini. Nah, begitulah lalat melihatmu. Jadi, sudah pasti lalat punya cukup waktu untuk kabur. Rambu jalan punya berbagai bentuk dan warna untuk mengirim berbagai sinyal ke otakmu. Bentuk oval lebih ramah dan bentuk kotak lebih familiar dan aman. Jadi biasanya dipakai untuk rambu peraturan. Segitiga mencerminkan ketidakstabilan, jadi biasanya untuk tanda peringatan. Dan terakhir, tanda stop. Bentuknya segi 8, yang paling nggak biasa dan meresahkan. Bentuk ini dimaksudkan untuk menarik perhatianmu. Dikombinasikan dengan warna merah, tanda ini paling menonjol, sebagaimana seharusnya. Ada plat-plat kecil dengan benjolan di sebagian trotoar. Kita nggak terlalu perhatian pada hal ini, tapi itu sangat penting bagi mereka dengan gangguan penglihatan. Itu menandakan turunan yang kemudian mengarah ke zebra cross. Ada juga beberapa pola yang menandakan hal yang berbeda. Sebutin nilai-nilai di kampus. A, B, C, D, dan F. E tidak ada, tapi kenapa? Sistem penilaian modern berasal dari tahun 1897. Awalnya huruf yang dipakai adalah dari A sampai E. A artinya sangat bagus, B bagus, C cukup, dan D lulus. Di bawahnya adalah E atau tidak lulus, yang sering terbalik maknanya menjadi excellent atau sangat bagus. Jadi tak lama kemudian huruf E diganti. F lebih pas untuk fail atau tidak lulus.